kebangkitan roda, kehidupan kembali. Halo Sobat Muda Milenial yang budiman, kali ini saya akan mengulas bahasan mengenai Biarawati Katolik secara gambaran umum. Karena pada bahasan saya sebelumnya tidak begitu jelas vokalnya karena backsoundnya terlalu kencang hingga menuai banyak komentar. Di antaranya komentar dari Kak Fitri Junaidi Genisa, Kak Ivandiana, Kak Atma Murni, Kak Syala Lala, Kak Veronica Vero, Kak Margareta Billy, Kak Itsmi Tarisan, Kak Deo Rosari Takene. Tentunya saya sangat berterima kasih atas kritikan konstruktifnya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya kembali mengulas panggilan hidup membiara untuk menjadi pelayan Tuhan, yaitu menjadi suster Katolik dalam menjalani hidup sebagai biarawati. Selamat menyimak sampai selesai. Untuk sobat muda semuanya, sebelum memulai membahas kehidupan membiara bagi biarawati Katolik Roma, saya mengajak ada baiknya please support my channel with subscribe, like, share, and comment. Thanks for all. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, suka, bagikan, dan komen agar setiap saya mengupload ulasan religius Kristiani terbaru kesukaan kalian langsung notifikasi dari channel ini. Selamat menonton. Sobat muda milenial yang budiman, menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan yang mulia, termasuk panggilan menjadi seorang biarawati atau suster Katolik. Hal ini merupakan panggilan suci yang tidak diberikan kepada semua orang. Karena itu, tidak akan mudah untuk menjadi dan menjalani kehidupan sebagai biarawati. Sekali lagi, sebenarnya ini adalah lebih kepada beban panggilan hidup, bukan hanya pilihan semata, sehingga butuh untuk didoakan dan digumulkan kembali kepada Allah. Hidup membiara berarti bersedia untuk meninggalkan kehidupan bersifat dunia dan memfokuskan dirinya dalam kehidupan beragama untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah. Di Indonesia, biasanya biarawati dipanggil dengan sebutan suster. Mereka hidup di dalam suatu biara dengan menaati segala peraturan yang ada dan tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Apabila ada di antara mereka melanggar peraturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi. Sobat muda milenial yang budiman, biasanya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, terlebih dahulu harus menjalani beberapa proses tahapannya, mulai dari masa aspiran, postulat, novisiat, hingga pada masa juniorat, serta kaul kekal dan pembinaan lanjutan. Jadi, tidak mudah untuk menjadi dan menjalani kehidupan membiara sebagai suster Katolik Roma. Pada saat menjalani tahapan-tahapan untuk menjadi seorang biarawati, diwajibkan untuk mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Selain terikat dengan ketiga kaul, juga diisi dengan spiritualitas pendiri ordonya. Masing-masing kongregasi atau ordo diisi dengan spiritualitas yang berbeda. Spiritualitas sebagai praktik kehidupan yang menjiwai dan mempersatukan seluruh anggotanya. Sebagai bahan informasi tambahan yang perlu diketahui bersama, bahwa pakaian biara setiap kongregasi memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari kalung salib, kerudung, panjang jubah, sampai soal lipatan jubah. Pakaian setiap kongregasi mengemukakan hal rohani sebagai lambang hidup murni. Meski ada warna lain, tetapi sederhana, polos tanpa motif. Maka inilah yang membedakan dari pakaian orang awam yang penuh warna-warni, kembang, atau pernak-pernik yang menunjukkan keramaian dunia. Karakter pakaian religius adalah tanda identitas panggilan dalam gereja di dunia ini. Dengan demikian, pakaian atau jubah juga dijadikan simbol atau legitimasi personal atas kongregasi atau tarekat tertentu yang ia pilih. Dalam hal ini, perlu dan butuh diperhatikan karena mode pakaian religius tiap kongregasi atau tarekat itu berbeda. Misalkan saja, mode jubah dan kerudung pada kongregasi Immaculata Conceptionis dalam video ini memiliki ciri khasnya tersendiri sebagai identitas dari kongregasi tersebut. Dapat dilihat dalam video ini yang menampilkan prosesi religius penerimaan busana biarawati Katolik oleh Suster Maria Jos dari Biara Immaculata Conceptionis. Dengan memperhatikan mode pakaian atau jubah, dalam hal ini mode busana religius yang dikenakan seseorang biarawati, maka kita dapat mengetahui simbol atau legitimasi personal atas kongregasi atau tarekat yang ia pilih. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan mengapa suster tidak boleh menikah.
Sobat muda milenial yang budiman, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sebuah pilihan. Pilihan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia yang memilih pilihan tersebut. Jika mengikuti alur psikologi perkembangan menurut pendapat Elizabeth Harlock, menjelaskan bahwa setiap tahap perkembangan memiliki tugas yang harus dipenuhi, dan pada dewasa muda, salah satu tugas perkembangannya adalah menikah atau bereproduksi. Bagi orang yang memilih untuk menjadi biarawati, menikah adalah tidak mungkin. Keputusan untuk memilih hidup selibat dengan mengucapkan 3 kaul kekal seperti kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan atau janji ini akan menggiring mereka pada suatu konsekuensi, yaitu tidak memilih menikah selama sisa hidupnya. Melajang bagi para biarawati adalah suatu konsekuensi yang harus dihadapi setelah memutuskan untuk menjalani hidup membiara. Konsekuensi ini dipahami oleh para suster yang dengan sadar memilih untuk menjalani kehidupan menjadi biarawati. Bagi suster Katolik, kaul dipandang sebagai komitmen atau janji untuk setia kepada Allah sebagai biarawati. Setia dari awal mengucapkan kaul kekal seperti kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan hingga akhir hayat. Kaul sebagai arahan hidup atau pedoman hidup membiara sehingga memudahkan para biarawati dalam menjalani kehidupan. Keputusan untuk menjadi biarawati mendapatkan dukungan dari orang tua yang menjadi penguatan bagi suster dalam memilih hidup membiara sebagai pilihan hidup yang akan dijalani selamanya. Karena menjadi biarawati adalah pilihan bebas dan penuh kesadaran, maka para suster sudah mengerti akan konsekuensi dan resiko dari hidup membiara ini. Sekali lagi, saya menegaskan bahwa salah satu konsekuensinya adalah menjalani hidup melajang seumur hidup. Para suster memiliki keinginan untuk menjadi biarawati secara totalitas dengan pelayanan dan pengabdian diri bersama kongregasi. Sobat muda milenial yang budiman, kurang dan lebihnya inilah jawaban sederhana atas pertanyaan-pertanyaan mengapa suster Katolik hidup melajang atau tidak menikah. Sobat muda milenial yang budiman, pilihan menjadi biarawati Katolik bukan pilihan main-main. Paling tidak ada 3 kaul yang menjadi landasan hidup yang dengan ikhlas dan sepenuh hati dijalani, yaitu kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Kaul kemiskinan mengandung spirit hidup sederhana, artinya semua harta milik dan barang-barang biarawati akan menjadi milik kongregasi. Ini mengacu pada Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik 668. Kaul kemurnian atau selibat mengandung spirit penyerahan total kepada Kristus. Di sini ada kewajiban biarawati tidak menjalani kehidupan perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6, jangan berzina, dan perintah ke-9. Ini mengacu pada Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik 599. Sedangkan kaul ketaatan mengandung spirit ketaatan kepada pimpinan kongregasi, termasuk di dalamnya ketentuan peraturan dan nasihat para pimpinan. Ini mengacu pada Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik 602. Sobat muda milenial yang budiman, sekian dulu ulasan sederhana saya menjawab pertanyaan mengapa suster Katolik tidak boleh menikah dan harus hidup melajang. Kiranya dengan jawaban sederhana ini dapat menambah wawasan religius Katolik. Salam sejahtera, salam toleransi. Sekian dan terima kasih.